Bu Dosorini. Udah lama loh kita nggak ketemu ya. Iya, apa kabar Bu? Sehat-sehat Bu, sehat puji selalu. Tuhan. Ibu juga gimana nih Bu? Ya, kabarnya? amin. Saya juga sehat. Selalu dalam lindungan Tuhan ya Ibu ya. Iya. Oke. Ini gimana? Udah berapa bulan nih udah mau Udah lahiran kelihatan ya Ibu ya. ya? Ya ini berkat Tuhan juga. Jadi 5 bulan lah Bu sekitar itu. Berarti sudah harus siap fisik, mental gitu ya Bu Iya ya. bener banget Ibu gitu. Jadi iya. karena kan memang ini ya sebagai orang tua ya Ibu ya nggak udah nambah nih anaknya gitu ya. Jadi pasti perlu menjaga kesehatan mental dari saya sendiri dulu gitu kan. Iya, Bener ya Ibu ya. Betul. Jadi kadang orang tuh hanya fokus pada kesehatan fisik, tapi malah lupa pada kesehatan mental. Padahal itu hal yang penting kan ya Bu ya. Iya betul. Gimana? Terus? Iya jadi ya kalau ngomong-ngomong kesehatan mental ya Bu, kan memang secara orang taunya banyaknya saya nggak sakit secara fisik gitu kan. Tapi ternyata kalau banyak pikiran, terus udah gitu stresnya nggak dikelola dengan baik, nah jadi suasana hati bisa buruk ya Ibu ya. Iya, betul. Jadi sedih terus misalnya, itu juga nggak baik buat kalau misalnya saya ya tumbuh kembang janin tergantung ibunya happy, anaknya juga happy gitu ya. Betul banget Bu, itu apalagi ibu hamil harus dijaga kondisi psikisnya, kesejahteraan psikisnya ya, jangan sampai banyak tekanan, stres dan sebagainya. Nah kadang-kadang keluarga muda itu kan banyak juga ya Bu ya yang itu mengalami masalah di keluarga. Mungkin gimana kalau Bu Stefani teman-teman yang keluarga muda itu? Iya, jadi kalau cerita-cerita ya Bu ya, itu ya saling cerita, terus ada belakangan ada kasus-kasus gitu. Kalau tantangan keluarga muda sih memang sekarang serba digital nih Bu, ya kan. Terus semua teknologi, kedua orang tua biasa sibuk nih, anak masih kecil-kecil. Nah, biasanya tumbuh kembang anak jadi kurang optimal diperhatikan, soalnya anak itu kan jadinya dititip nih, misalnya ke opa-omanya. Terus abis itu kalau nggak ada ke mbak ya. Nah, jadi orang tua udah sangat lelah, capek, sibuk kerja, terus solusinya gadget ya Ibu ya. Nah gitu. itu dia sekarang ya serba gadget. Jadi komunikasi antar anggota keluarga juga kurang. Nah padahal kan sebenarnya kesehatan mental bermula dari komunikasi yang baik ya Ibu ya gitu. Iya, jadi gadget tuh malah justru menguasai keseharian mereka gitu. Misalnya contoh ada orang-orang tua yang jadinya mereka udah nggak punya otoritas nih untuk anaknya lebih fokus ke lebih asik sama gadget misalnya. Itu dia. Orang tuanya juga sibuk gadgetan ya, jadi dia udah diem-dieman ya Bu ya, sering lihat mungkin di mall di mana ya lagi makan. Saya perhatikan itu ya. Jadi pada pegang sendiri misalnya. Iya betul. Jadi kadang keluarga sendiri kurang menciptakan iklim yang membangun kesejahteraan anggota keluarganya, karena kan keluarga ini penting banget Bu. Jadi kan salah satu cara supaya kesehatan mentalnya baik itu kan ada ikatan dalam keluarga, bonding. Nah kalau semua main gadget gimana mau bonding ya, ada ikatan intim satu sama lain. Jadi karena masing-masing sibuk sendiri kan. Menjauhkan yang dekat menjauhkan memang mereka senyum-senyum tapi senyum dengan orang lain gitu ya. Nah gitu Bu. Nah, betul. Itu kalau di keluarga muda ya Ibunya. Mungkin kalau ini Ibu ada cerita-cerita lain. Iya, itu saya juga suka prihatin gini loh. Ada banyak kasus, tapi juga di medsos, di TV kan banyak tuh sekarang bahkan ditampilkan itu kasus KDRT itu loh. Kasus KDRT itu kan banyak sekali muncul. Nah ini kan juga menjadi sumber dari ketidaksejahteraan jiwa para anggotanya kan. Jadi ketika seorang ayah biasanya ya, jadi kadang-kadang ayah yang bertindak kekerasan terhadap istri, lalu anak melihat. Nah itu kan jadinya anak juga punya rekaman negatif kan tentang keluarga. Dia sendiri kalau lihat ayahnya seperti itu, ibunya mungkin secara fisik ya, nangis, dipukul, itu kan dia juga jadi stres, tertekan. Ibunya sudah pasti juga. Bahkan ayahnya pun yang jadi pelaku pun juga sebetulnya dia secara mental juga nggak sehat ya, mengelola ini ya Bu ya, mengelola emosinya emosi dan stres yang dialami gitu. Terus dia tidak berempati, dia tidak berempati apa kalau saya melakukan ini anak akibatnya apa, mungkin dia hanya
sekedar Melampiaskan. emosi. Nah, ini kan sudah mengganggu semua dan kan kalau anak kalau seperti itu banyak kasus loh Bu. Jadi anak itu jadi nggak bisa belajar dengan baik juga. Terhambat di sekolah ya, iya, Ibu ya, terhambat prestasinya sekolah, ya. jadi nggak berkembang. Padahal kalau orang mentalnya sehat itu kan tandanya dia bisa mandiri, Beradaptasi. bisa beradaptasi, dia bisa belajar dengan baik. Jadi itu semua jadi hilang. Menyelesaikan tantangan, terus udah gitu juga berkontribusi ya Ibu ya dengan positif ya, betul. kayak gitu. Di lingkungan pertemanan mungkin si ibu pun juga begitu. Ketika dia menjadi korban, dia juga untuk bergaul itu juga jadi sungkan, Menutup gitu kan? diri ya, Menutup dari diri. relasi sosial itu juga nggak baik betul. untuk itu kan salah kesehatan satu mental. tanda orang yang sejahtera mentalnya itu kan ketika dia mau bisa bergaul dengan Membuka diri. sesama, membuka diri. Tapi ketika itu kan dia menarik diri. Iya, gitu. iya, betul. Justru bisa belajar satu sama lain ya. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu nih Bu, kira-kira panduannya atau acuan ya, terutama buat saya, teman-teman yang lain, keluarga muda, itu apa ya Bu? Tipsnya gitu ya, artinya kan untuk menjaga kesehatan mental semua anggota keluarga. Nah, mungkin kita bisa belajar dari apa nih Bu, gitu kan? Iya, itu kan sebetulnya untuk supaya menjaga kesehatan mental kan keluarga penting banget. Nah itu kan terutama komunikasi ya. Iya, betul. Komunikasi itu kan perlu banget. Jadi antara anggota keluarga semua harus perlu komunikasi. Lalu bonding juga ada ikatan tadi yang sudah kita bahas ya. Ibu ya. Semacam itu, satu sama lain mendengarkan. Nah sebetulnya kita tuh nggak usah jauh-jauh kok. Ada panduan, ada apa ya? Kita bisa mengambil inspirasi dari kitab suci. Itu yang Matius 20 ya kalau nggak salah. Matius 20 ayat 26 sampai 28 tuh Bu Jen. Oh, Ingat nggak itu? Ini Saya Bu, yang tentang apa? Kita sebaiknya bukan minta dilayani ya, gitu ya Bu ya. Nah, iya betul. Tapi bagaimana menjadi pelayan sesama kita gitu ya. Jadi apalagi tuh Bu ininya. Ya itu anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Itu poinnya itu bagus satu banget ya. Kalimat itu aja udah bisa kita jadikan jadi inspirasi. Jadi misalnya nih sebagai ayah, dia kan dia pemimpin dalam keluarga ya kan. Jadi kebanyakan kan lalu bisa saja dia otoriter atau apa, tapi ketika mengacu pada ayat ini kan dia, oh iya aku sebagai ayah itu justru harus melayani keluarga. Ibu mungkin juga dengan ayat itu, oh iya saya juga harus melayani anak-anak, suami, anak-anak pun juga begitu. Jadi saling melayani, saling mendukung, saling mengasihi, saling peduli itu sebetulnya. Iya, bagus banget ayatnya ya Bu ya. Jadi memang ternyata saling mengasihi dan bagaimana masing-masing anggota keluarga itu menghargai peranan satu sama lain gitu ya Bu, saling mengisi ya, saling maksudnya mengisi ya, sehingga supaya masing-masing sehat mental dulu nih gitu kan. Betul, saling memberikan dukungan, menghargai sisi positif anak, sisi positif istri, suami gitu ya, bukan hanya lihat negatifnya gitu ya. Gitu. Sehingga semua jadi mentalnya sejahtera gitu ya, secara psikis mereka sejahtera, happy, bahagia kan gitu ya Bu ya. Jadi juga dalam mengemban apa ya, bisa dibilang tugas berutusan ya Bu, masing-masing kita ya, peranan lah ya di masyarakat, di pekerjaan semua itu lebih lancar gitu ya Bu ya. Karena memang bisa mengaktualisasi diri, soalnya sumbernya dari keluarga itu sendiri ya Bu, di rumah ya. Iya Bu Jen, terus bagaimana itu mempraktekkan saling melayani kalau di keluarga Bu Jen? Oke. Maksudnya contoh nyata ya Bu ya, sehari-hari nih berarti. Jadi cerita saya. Jadi pengen tahu nih keluarga zaman sekarang tuh seperti apa gitu. Oke, baik-baik ya. Jadi kalau di keluarga saya, ibu itu memang masih pencari nafkah utama kan suami, ya. Terus udah gitu kalau saya bekerja tapi ya bisa diatur lah, aturable. Cuma kalau konsep melayani sendiri berarti artinya kebetulan juga nggak ada mbak di rumah, ya. Jadi seperti apa, misalnya pas saya lagi kerja di rumah nih memang, cuma alangkah senangnya gitu ya hati seorang istri gitu ya. Mungkin ini bisa dipraktekkan juga sama teman-teman yang lain. Bagaimana suami saya justru melayani dengan mencuci piring nih, misalnya sesimpel itu Ibu gitu ya. Jadi pas saya turun dari atas, pas lihat kan udah capek ya maksudnya kerja ya, apalagi lagi hamil online gitu ya Ibu ya. Cuma kayaknya piring udah tertata itu bentuk pelayanan dia ya gitu. Bisa dibilang
artinya dia tidak hanya menikmati makanan apa, tapi semua urusan dapur udah beres gitu kan. Mantap sekali. Gitu Bu. Terus kalau misalnya untuk anak ya, karena memang dari kecil sudah terbiasa ya Bu, mungkin ya untuk bagaimana anak itu juga dia bukan mau dilayani terus nih Bu, gitu. Artinya saya, ayahnya atau opa oma gitu ya, itu yang mesti apa ya istilahnya menservis gitu ya, atau gitu. melayani dia nih gitu kan, apalagi masih satu kan sebelum nambah ya. Nah jadi memang dia udah terbiasa untuk justru melakukan tugas dia, peranan dia sendiri, dan bahkan sudah bantuin misalnya sesimpel ini mama aku yang angkat ember ya misalnya, mau jemur nih misalnya gitu sih Bu. Jadi itu bentuk pelayanan dia juga ya kalau saya lihat, selain membereskan mainan sendiri, buku, persiapan untuk besok sekolah bukunya apa aja misalnya Bu ya, tapi juga bantu, aku bisa bantu apa ya Mah misalnya gitu Bu. Jadi dia demen tuh untuk ngelap kaca lah, apa nyapu gitu ya Ibu gitu. Nah itu juga sesederhana di rumah bagaimana anggota keluarga bisa saling melayani satu sama lain gitu sih Bu, kira-kira gitu. Asik sekali Bu Jen. Wah, saya aja ikut senang mendengar ceritanya. Jadi dalam keluarga itu sudah saling mempedulikan satu sama lain ya. Empati ya Ibu ya. Berempati, siapa yang mungkin mama lagi repot, lagi capek, langsung ayah ambil peran, meskipun hal yang sederhana tapi itu sangat berarti kan ya Bu. Betul. Ya. Jadi karena jarang dilakukan kan keren Bu, itu. habis itu sekalinya emang butuh, nah dia melakukan itu sehingga jadinya malah spesial banget kan ya. Nah di situ juga saya juga apresiasi gitu. Nah mungkin anggota keluarga juga ketika saling melayani satu sama lain, saling mengisi ya Ibu ya, saling memberikan cinta kasih nih istilahnya di antara keluarga, kita juga bisa mengapresiasi satu sama lain. Itu kayaknya semoga bisa dilanjutkan untuk diterapkan ya Bu. Nah gitu. Itu dia, wah itu jadi semua jadi sejahtera ya, karena dalam keluarga udah ada ikatan batin, ikatan yang kuat satu sama lain, udah jadi bonding keluarga ini. Iya itu sih Bu kalau cerita dari saya gitu. Mungkin kalau Bu Rini ada tambahan dari cerita-cerita yang lain gitu ya, bagaimana ayah itu tidak selalu harus didengarkan misalnya terus, dengan otoriter misalnya Ibu ya. Kadang kan seorang ayah tuh merasa aku tuh paling punya pengalaman banyak, paling paham segalanya. Ada kan yang berpendapat seperti itu, padahal kan kadang anak juga punya pendapat bagus juga. Nah itu yang perlu didengarkan sih. Kayak ditampung ya Bu ya, ditampung aspirasinya. Jadi ditampung, kalau memang baik ya kenapa enggak diikuti kan gitu. Jadi nggak harus apa-apa dari ayah atau ibunya. Ayah atau ibu yang dianggap punya kuasa di keluarga ya. Betul. Itu seperti itu sih Bu. Juga misalnya opa oma, mungkin opa oma juga punya pandangan, punya pendapat, itu juga perlu didengarkan gitu. Kan komunikasi itu penting untuk kesejahteraan mental ya Ibu ya, untuk kesehatan mental. Jadi semua bisa bahagia, semua bisa sejahtera. Betul banget Bu Jenny. Wah Bu Jenny ini keluarga muda yang oke pasti nih. Wah, semoga ya mantap. Bu ya, amin ya, dengan panduan tadi menjadi inspirasi ayat tersebut gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir Bu, untuk kita jadi banyak belajar ya Bu ya. Tadi ya dari awal ya. Apa aja sih Bu tadi kita ngobrolin apa biar saya inget terus? Ya itu tadi, bahwa kesehatan itu tidak hanya fisik. Betul. Tapi kita perlu memperhatikan kesehatan mental masing-masing anggota keluarga. Dan keluarga itu perlu mengambil, sangat penting banget kan ya Bu ya tadi. Ya, tadi keluarga itu menjadi hal yang penting untuk membangun suatu iklim yang kondusif sehingga masing-masing anggota keluarga sejahtera gitu. Kalau orang sudah sejahtera pasti dia akan berkembang dengan optimal gitu. Iya, jadi sehingga berbuah ya Bu. Iya. Masyarakat sekitar juga. Oke. Betul. Thank you Ibu sharing-sharingnya untuk hari ini. Sama-sama, saya juga senang ketemu Jen. Oke, siap Bu. Iya, sampai jumpa sejahtera lagi. banget ini. Amin Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Sama-sama ya Bu Mari, ya. Ibu.